Baik, selamat jumpa kembali dengan podcast AB Channel TV. Kali ini kita kedatangan dua tamu sahabat lama saya, dan juga ternyata yang satunya masih saudara jauh saya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Kang Budi. Sehat Pak Ketua? Sehat. Kang Budi sehat ya? Sehat. Tapi kelihatannya Kang Budi semakin besar aja. Mudah-mudahan rezekinya juga besar. Amin. Pak Ketua, terima kasih telah datang ke podcastnya AB Channel, Pak. Kemarin itu kita ada kedatangan tamu juga dari PAN, dari caleg PAN, dan kebetulan beliau juga mantan anggota DPRD Kabupaten Majalengka 3 periode gitu. Nah, ini kita kedatangan tamu lagi tuh dari Partai Umat ya. Partai yang paling bungsu. Partai yang paling, oh iya benar, partai yang paling bungsu, Bontot, gitu. iya. Paling bontot gitu. Ini saya mau tanya ini nih, kumaha bisa jadi ketua Partai Umat ya Pak Ku? Sejarahnya teh kumaha bisa jadi Partai Umat? Sejarah berdiri Partai Umat Majalengka ya. Iya. Kita cerita ke belakang. Saya menjabat kepala desa itu 6 tahun. 6 tahun. Pilihan di perjalanan, mungkin takdir Allah posisinya kita harus berganti yang tadi kepala desa menjadi masyarakat. Sejarah kenapa kemudian Pak Ketua bisa jadi memilih Partai PAN untuk berlabuh? Partai Umat. Partai Umat untuk berlabuh dan Saudaranya memperjuangkan. Oh gitu. Saudaranya, oh kan ketumnya, ketua inisiatornya ya. Pak Amin ya. Itu tadi sekilas setelah menjadi kepala desa 6 tahun, terus gimana tadi lanjutkan? Setelah itu kan ada proses ada verifikasi partai politik, di mana ada partai baru, ada rekan saya yang bahasanya itu menabrakkan kita setelah di pemerintahan kita tetap memberikan kontribusi untuk pemerintah, tetapi di bidang yang lain, salah satunya itu di bidang politik, karena salah satu aspek pembangunan di negara, salah di Indonesia kan salah oleh partai politik. Oke, nanti ada teman, ada Mas Aris, kemudian yang lain, mau nggak jadi ketua Partai Umat di Majalengka. Kita ngobrol dengan ada pendiri, ada Mas Tarno, kemudian ada yang lain. Nanti saya musyawarah dulu, saya mau nanya ke orang tua. Itu saya ngobrol, ada tawaran, saya ngobrol dengan sesepuh saya, tokoh. Tetap saya nanya ke Mama Kiai Oci. Oh, Kadipaten ya. Yang telepon itu dengan asistennya, ini ada tawaran. Bagaimana nih tawarannya? Ini Partai Umat, kata beliau salah satunya. Terserah, kalau terserah kan tidak melarang, tidak. Ya udah, tapi ada ininya, ada posisi apa bahasanya itu, Ujangan. satu ujangan, kemudian masukan. Karena kenapa? Setidaknya setelah pilkades itu kan semua calon itu ada yang down, ada yang seperti apalah, supaya kita menaikkan tidak down, karena kan kalau aktivis dimanapun setelah bertarung udah biasa. Jadi aktivis mah udah terus biasa tarung. Jadi kita berlabuh ke yang lain. Kenapa? Pertarungan di Pilkades Sukaraja itu agak lumayan kencang. Dan pertarungannya serasa pertarungan dengan tingkat atas. Jadi bahasa gini, kita tinggal naik, terima saja. Jadi bahasa gini, bupati ketua partai. Jadi ketua partai kan setidaknya sama. Jadi di bidang ketua partai gitu. Jadi itulah ujangan. Jadi bahasanya itu dulu kita dihantam. Tapi setelah itu kan ternyata
hanya memberikan support ke saya, udah terima. Bismillah dengan cara kita. Ya tadi saya itu di Partai Umat, alhamdulillah, karena kenapa? Kita tidak dikasih amunisi, kita tidak dikasih bahasanya itu untuk pembuatan partai dan yang lain. Kita benar-benar murni gotong royong dari kader-kader. Dari awal kita verifikasi seminggu, kita bentuk partai struktural, SK keluar, PPC terbentuk alhamdulillah cepat. Dari beberapa kecamatan, ya tadi salah satunya lah teman-teman banyak yang support, teman-teman saya kita bantu untuk persyaratan kelolosan verifikasi. Kan di situ ada verifikasi Kemenkumham. Majalengka langsung berangkat ke Jakarta, SK, Bangpol, kemudian keterangan domisili kesekretariatan yang lain. Kita selama seminggu cepat, hampir 2 minggu lah, terbentuklah posisi. Kita daftar ke Bangpol, keluar surat terdaftar, kita bisa lolos di Kemenkumham. Nah itulah dulu daun setelah kades. Bismillah, posisinya tetap kita niatan tadi, kita tetap memberikan kontribusi untuk pemerintah, khususnya untuk Majalengka, itu membangun Majalengka. Salah satunya dulu di pemerintahan masuk, sekarang menggunakan partai politik, karena bagaimanapun partai politik di Indonesia salah satunya adalah sistem yang dibangun oleh partai politik, karena salah satunya bupati, presiden, gubernur tanpa rekomendasi partai tidak akan, walaupun ada independen. Tapi kan setidaknya nanti ke depan itu bagaimana caranya Partai Umat 2024 dapat kursi dan memberikan rekomendasi siapa nih pimpinan nanti di 2024 untuk Kabupaten Majalengka, untuk pilkadanya. Oke. Kuncinya kan di situ. Betul. Artinya kalau saya simak dari pembicaraannya Pak Ketua, kalau dulu berjuang itu di tataran desa melalui kepala desa, bahasa keren malah eksekutif tingkat desa gitu. Kan legislatifnya kan BPD Pak Udri. Gitu. Nah, sekarang akan berjuang untuk membangun Majalengka melalui legislatif, melalui Partai Umat, dan kemudian akan berjuang di legislatif. Jadi ada dua nanti, kita mencetak untuk di eksekutif dan kita mencetak untuk di legislatif. Jadi legislatif terus kita untuk nanti dewan-dewan yang akan duduk di legislatif, dan bagaimana caranya kita mendorong kader terbaik nanti siapapun itu untuk menjadi eksekutif di Majalengka. Kan nanti ada bupati, wakil bupati, setidaknya kita tidak hanya jadi penonton. Betul. Calon total ada berapa? Total kita dulu daftar 49 awal. Nah, ternyata verifikasi persyaratan yang lain kemarin dari 33 menjadi 32. Berarti DCS sekarang itu kemarin 33, ada TMS 1. TMS itu karena tadi ada kesalahan, harusnya rumah sakit umum ini swasta. Jadi hanya itu saja. Kesalahan tes kesehatannya. Ya, karena kan harus umum. Tapi posisinya ada kita 32 maksimal. Alhamdulillah itu juga kita partai baru, mungkin lah agak sedikit ini dari partai baru yang konstelasi di Majalengka. Melihat yang lain kita agak banyak sedikit. Oh iya, kalau saya lihat karena kebetulan AB Channel, jadi Pak Ku, AB Channel itu kan ada 2 program ya, atau dua media, jalur distribusi media kami melalui abchannel.id dan juga melalui podcast. Nah, abchannel.id itu kita memang sedang fokus menulis semua konten kreator AB Channel. Konten kreator AB Channel itu ada yang di Jakarta, ada yang di Makassar juga Pak. Makassar dan Surabaya juga. Kita fokus nulis DCS sekarang. Ini sekarang lagi fokus DCS DPR. Kalau Majalengka kemarin kita sudah selesai. Kita tanpa ada obrolan dengan dengan partai-partai. Jadi kalau partai-partai yang membaca tuh
ya nanti silakan datang ke AB Channel, kita ngopi di sini gitu. Karena semua partai Pak, semua partai kita sosialisasikan, karena tujuan kami juga bagian daripada mengedukasi masyarakat bahwa ini loh caleg-calegnya, kira-kira seperti itu. Dan dari semua itu memang saya juga cukup kaget juga ketika lihat Partai Umat ini cukup lumayan banyak calegnya gitu. Karena ini kan kontestasi pertama kali yang diikuti oleh Partai Umat, tetapi kemudian calegnya sudah cukup ada banyak dan terisi tiap dapil tuh setahu saya. Gitu. Dan dengar-dengar juga bocorannya, ini bocoran nih Pak Ketua, ada 4 mantan kades saya dengar-dengar, benerin nggak itu tuh? Ada 5. Oh 5 mantan kades. Wah 5 mantan kades. Ada Pak Ku Kasokandel, Asep. Kasokandel. Berarti dapil 1 maksudnya. Ya. Dapil 2 mungkin saya sekarang Japlun sama mantan Ku Cicadas, Ku Jena. Cicadas. Oh Cicadas Jatim. Oke. Di dapil 4 ada Pak Ku Rijal sama Pak Ku Haris. Desa mana itu Pak? Itu Jati Pamur sama Mekar Harja masalah. Jati Pamur di Talaga. Dia di dapil 4. Dapil 4. Oke. Jadi alhamdulillah awalnya sih ada beberapa, cuman yang fit itu ada 5 kemarin yang kita sudah di DCS ya, 5 itu udah DCS. Kalau mereka semua fight kemarin untuk bertarung di pemilu di 2024 ya. Ini salah satunya ini juga kita datang juga nih calegnya dapil Majalengka 4 ya, Pak Hudri ya. Dapil Majalengka 4 itu Sukahaji, Sindang, Cigasong, Maja, Talaga, Argapura, Banjaran. Itu dapil 4 caleg terbanyak. Ada 9. Ada 9 caleg. Iya, jadi 9 caleg akan memperebutkan DPRD Kabupaten Majalengka itu hanya 50 kursi ya. Hanya 50 kursi berarti per dapil 10. Berarti Pak Hudri ini siap bertarung untuk memperebutkan 10 kursi di dapil 4. Beliau siap. Ai Pak Hudri asli mana? Asli mana Pak Hudri? Kalau asli lahir di Burjo Kulon, Jatiwangi. Burjo Kulon. Oh. Dapil 2. Dapil di barter ya keluarga ya. Nah, sekarang tinggal di Sukahaji di Perum Malang Jaya. Oh, jadi ikut domisili dapilnya gitu, ikut domisili. 6 kecamatan? 7 kecamatan Pak. Argapura ya, jauh-jauh. Ya harus ekstra sering-sering minum telur bebek kuningnya ya. Maksudnya untuk keliling sosialisasinya Pak Hudri. Jaga kesehatan. Itu yang utama. Itu Pak Hudri, kenapa memilih Partai Umat untuk berjuang di kontestasi Pileg 2024 Pak Hudri? Iya. Jadi berawal kepada sosok idola saya, salah satunya yaitu Bapak Amin Rais. Amin Rais ya. Waktu itu saya dulu waktu kuliah di Bandung itu pernah ya sedikit aktif lah di organisasi kemahasiswaan ya. Berarti IMM ya kata. Dan juga waktu itu saya juga di pesantren Muhammadiyah juga. Beberapa kali Pak Amin Rais datang ke Bandung ya saya selalu mengikuti gitu, hadir bahkan jadi salah satu panitianya lah pernah gitu kan. Jadi berawal dari situ ketika saya juga dari segi strategi dan arahan dari partai sebelumnya melihat. Sebentar, partai sebelumnya tuh memang yang Amin Rais. Oh, yang partai dulunya gitu. Kelihatan sudah tidak sejalan. Istri saya juga dulunya nyalek di partai yang lama. Oh, dari sini juga. Nah, gitu. Jadi dan ketika ada informasi Amin Rais mendirikan partai yang baru yang dimana partai tersebut corak warnanya Islami ya, menambah wadah lah partai-partai yang berwarna Islam, mewarnai partai-partai yang berwarna jadi saya tertarik dari situ saja. Nah terus karena memang saya lebih lebih kepada bagaimana caranya saya bisa bergaining dengan channel-channel yang baru lah terutama di partai-partai gitu kan. Nah, mungkin di Partai Umat ini salah satu langkah awal saya untuk bisa mendapatkan sahabat-sahabat yang baru gitu. Tentunya saya kan profesinya hampir sama dengan saya ya. Jurnalis
Ya saya sih tentu mendukung, bahkan saya pengen tiap dapil tuh ada wartawan yang nyalek gitu. Biar kemudian wartawan juga punya posisi yang cukup juga bagus gitu. Dalam artian posisi dari keberpihakan pemerintah dalam mensejahterakan teman-teman wartawan tentunya. Jadi juga saya titip pesan ke Pak Udri, manakala jadi juga ya bantulah teman-teman jurnalis untuk bagaimana kemudian mampu menjadi corongnya masyarakat gitu, gitu. Nah, kembali ke Pak Kuwu juga nyala kan nomor urut 1 ya kalau nggak salah ya. Nomor urut 1 di Dapil Majalengka 2. Kalau untuk keyakinan optimis nih Pak, optimis Partai Umat berapa kursi Pak? Targetan kita sih pengennya setiap dapil itu ada kursi. Okay. Tapi kita realistis, kemudian dengan ada komposisi calonnya seperti apa, tapi tetap targetan dari DPW itu bagaimana caranya satu fraksi. Tapi di situ tetap kita berikhtiar, tapi kita juga mudah-mudahan 3 kursi lah. 3 kursi. Jadi optimis dan realistis itu 3 kursi ya. 3 kursi. Kenapa? Posisi kami ada namanya tim BPPD, Badan Pemenangan Pemilu Daerah. Jadi tim BPPD sekarang lagi roadshow ke tiap dapil, kemudian strategi yang digarapnya seperti apa, insya Allah. Karena di Partai Umat tadi, saya di Partai Umat itu kebanyakan teman-teman baru dengan Mas Sudri. Jadi benar-benar ini teh orang yang baru kenal disatukan. Kalau barisan saya belum dimasukkan, dia masih di. Oh, berarti itu simpanan Pak Udri. Suara simpanan. Nanti kalkulasinya ini perlu diterjunkan gitu. Jadi posisinya itu bukan gerbong ya. Jadi suara yang dulu saya aktivis belum dimasukkan ke partai. Karena lebih baik kita bermain beberapa lapis, karena biasanya kita orang-orang baru bertemu di situ dan masuk di ada cara gitu ya baru kenal. Dengan sekretaris saya juga baru kenal. Sekretarisnya siapa ya Pak? Sekretaris ada dulu, kita sudah 3 kali ganti sekretaris nih. Yang dulu Kang Arif, dia sekarang pindah ke Demokrat. Kemudian ada Bu Eli, sekarang ada Bu Siti Ulfa. Jadi dia kalau kita kemarin kebanyakan ibu-ibunya itu guru. Guru honorer. Iya, jadi banyak di TK, di Kobar. Jadi mengelola, kita benar-benar di Partai Umat itu orang-orang baru yang masuk ke partai politik. Ada sih yang senior, tapi kebanyakan itu benar-benar baru. Kenapa posisi baru? Kalau orang-orang baru itu kan kita lebih mengarahkannya lebih baik, lebih enak. Kalau mohon maaf, kalau kader-kader lama kan kebanyakan pemain-pemain semua. Kita lihat pemain. Malah tadi Partai Umat itu sampai sekarang bisa berjalan akibat gotong royong. Di Partai Umat sampai sekarang dulu verifikasi, kemudian faktual, kemudian itu adalah gotong royong dari semua kader. Dari DPP kita, keuangan dari DPP bukan nol, ada sih betul tapi posisi dari awal sekretariat kita gotong royong, karena ya tadi kita ada bahasa kalimat ini, guys, Partai Umat moga Gusti Allah tinggal minta ada di setiap ada kita bukan Gusti Allah, tapi mungkin Allah mempermudah perjalanan Partai Umat karena tadi kita yakinkan pas masuk di Partai Umat adalah dibikin tadi ada Pak Amin Rais, kemudian ada pendiri-pendiri yang lain, ketuanya satu dia tokoh muda, menantunya Pak Amin, dia adalah Pak Ridho. Nah disitulah posisi kami benar-benar dari awal gotong royong membangun partai sampai sekretariat punya, kemudian udah tahu ya diibaratkan mah
partai baru punya sekretariat yang depan Bawaslu. Iya. Kalau partai-partai itu kan di rumah gitu. Kita ya mungkin kita itu dipermudah, tetap kita ikhtiar karena kan yakin. Kalau moto saya dulu saya di aktivis HMI, yakin usaha sampai. Nah, kalau saya dulu di HMI, jadi yakin dulu kepada diri kita bahwa keimanan kita, kemudian keyakinan kita di Partai Umat, yakin akan sampai kepada titik tujuan yang akan kita tuju. Itu mungkin posisi Partai Umat sekarang berjalan. Kita punya lebih yang maha kaya Gusti Allah. Iya. Kalau di luar itu Partai Umat dikasih anggaran gede, alhamdulillah lebih gede. Tapi istilah kita, tapi posisi tadi ya kemarin juga dari 32 kita gotong royong, caleg-caleg ada yang dibiayai sama salah. Ya tapi tadi hakikatnya kita memberikan ikut kontestasi politik 2024. Bagaimana caranya? Kita targetkan dari partai bahwa Partai Umat adalah menegakkan kebenaran melawan kezaliman. Moto di partai kami, insya Allah mempermudah perjuangan, pergerakan, dan Mas Budi ini kalau kita pemberitaan sudah ada. Mudah-mudahan beliau nanti adalah jembatan untuk memberikan masukan, ide, gagasan dari masyarakat, dari yang lain untuk menyampaikan nanti ke depan. Iya. Nah, baik Pak, kemarin itu di kita itu ada 2 tamu saya, yang satu dari buruh migran, yang satu lagi dari disabilitas. Dua-duanya, kalau yang satu titip pesan untuk ini, nanti juga titip pesan ke Pak Ketua sama Pak Hudri mana kala terpilih, mudah-mudahan bisa segera mengesahkan undang-undang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Sepengetahuan saya berdasarkan teman-teman PMI yang kesini, kemarin itu ada kasus TKI atau PMI Majalengka yang meninggal di Arab Saudi, Pak. Terus di sini podcast, bahkan orang tuanya juga hadir, dan alhamdulillah jenazah bisa dipulangkan. Sekarang proses pembalseman, dan mudah-mudahan informasi yang saya dapat minggu ini itu sudah bisa pulang, mudah-mudahan. Nah, tetapi tadi ada PR bahwa versi ketua PMI-nya ini, PMI-nya pekerja migran, bukan Palang Merah Indonesia. Pekerja migran ini kan sama PMI Pak Udri gitu. Nah, pekerja migran Indonesia ini memang draftnya sudah ada, Pak. Draftnya sudah, tetapi belum disahkan. Itu juga nanti mudah-mudahan ketika teman-teman terpilih agar kemudian itu bisa disahkan. Dan terus juga kalau perda atau yang di atasnya. Di sini perda, clear perda itu. Nah, terus kalau disabilitas memang sudah ada, tinggal implementasinya aja, perda disabilitas. Dan satu lagi ternyata bagaimana kemudian obesitas juga. Jadi ketika podcast saya tayang yang disabilitas, teman-teman obesitas telepon, Pak. Mau juga. Jadi minta bagaimana juga pemerintah memperhatikan mereka, dan yang telepon juga rekannya Bapak juga di Jatiwangi gitu. Gitu. Nah, ini juga menjadi masukan ya, mudah-mudahan Pak Ketua, Pak Putri terpilih ya, nanti PR-nya itu. Dan nanti saya pastikan AB Channel tagih gitu. Ini karena ini titipan AB Channel ya, itu bukan titipan AB Channel yang untuk AB Channel, tapi kan ini untuk PMI dan juga teman-teman disabilitas obesitas gitu. Oke, Pak Ketua, caleg perempuannya ada berapa? Kalau kuota kan memang kalau nggak salah 30% ya? 30%. Untuk dapil 1 itu ada 3 perempuan. Dapil 3 perempuan. Ada bendahara Ibu Dery, dia bendahara Partai Umat ya, dapil 1. Kemudian ada Mulfi, dia aslinya Randegan ini ya. Kemudian ada Bunda Nining, 3 orang dapil 1. Kemudian dapil 2 itu ada 3 orang dari 6. Dapil 3 ada 2, 8. Dapil 4 ada 3, 8 jadi 11. Dan dapil 5 ada 2 titik 13. Dari 13 calon perempuan, potensi keterpilihannya
Kalau perempuan yang dapil 1 itu bendahara ada dia tarung dibantu sama tadi sama ibunya dia. Kalau ibunya kan dia tokoh di Majalengka. Bukan lokasi dia aktivis di itu Pak Gatot tuh apa? Kami ya di Majalengka kami. Kemudian ada dapil 3 dia dia yang siap tarung di nomor 1. Dia masih muda. Wah, belum nikah, mau nikah. Ada nama Iis, dia perempuan. Dia siap tarung. Kalau perempuan ya. Tapi dapil 2 ada Budian, kemudian ada sekretaris di dapil 2. Jadi kita dapil 2 juga ada Ibu Dian, dia guru cover. Kemudian ada sekretaris juga sama. Jadi kita geraknya masuk ke semua lini ya. Semua lini. Jadi ada guru, ada media, ada posisi apa bahasanya itu ya aktivis Karang Taruna. Jadi dunia persilakan semakin seru Pak Udri. Di partai umat berwarna. Di partai umat itu kelihatan ada yang namanya Pak Peri, dia itu di kesehatan mata. Jadi apa? Dia relawan di bidang kesehatan mata. Dia setiap hari keliling-keliling mata. Pak Peri Brujul kan dari Majalengka. Aslinya dari Jawa Tengah ya, jadi banyak caleg yang benar-benar dia pegiat sosial. Kalau tadi Allah mudah dikasih rezeki untuk partai, jadi tinggal gerak, sudah ada link di masing-masing pegiat sosial, dia punya jaringan pegiat sosialnya. Jadi saya tidak sampai sekarang barisan saya ke belakang belum dimasukkan semua. Karena itu untuk apa ya? Untuk backup penambah suara semua. Menarik. Partai Umat ini kan nomor terakhir ya, nomor bontot maksudnya. Tapi pengetahuan saya waktu verifikasi pernah rame ya. Alhamdulillah sini ada hikmahnya. Dulu Partai Umat itu tidak lolos. Bahkan saya ingat pemberitaannya Pak Udri itu menarik juga kalau dibedah, tapi nggak dibedah sekarang Pak Udri. Jadi tadi di Majalengka, jadi yang di Majalengka agak rame. Karena di Majalengka itu partai baru yang lolosnya paling awal, di atasnya enggak. Tetapi ternyata Allah tuh punya rencana, karena tadi ingat pemilu 2024 pilihan nomor 24. Oke. Ya kan yang cocokologinya pas. Jadi inilah ada rahasia di balik rahasia. Ternyata kalau toh lolos di awal saat itu kan gini, partai politik itu kalau ini kan hanya satu. Ternyata hanya satu yang tidak lolos, disitulah nama Partai Umat harum. Diketahui semua se-Indonesia. Jadi ternyata kita itu bahasa itu kelihatannya kampanye secara gratis. Kampanye gratis dan diberitakan gratis oleh orang-orang dan dibicarakan semua orang. Nah, jadi kita itu partai Umat, partai kamar itu lolos. Jadi populer dulu kan itu, sudah populer dulu. Jadi elektabilitas sekarang dipersiapkan kan, kira-kira seperti itu. Karena kenapa kita kenal dulu. Nah, jadi mengenal, setelah kenal ya kita menaikkan elektabilitas. Seperti itu. Kemarin itu, tapi Pak Udri juga maju lagi ya di pemilihan kedua ya. Maju lagi. Nah, Pak Udri nomor urut berapa Pak Udri itu? DCS ya? Oh, tapi kalau dengan ketua mah sudah pastilah DCS-nya nggak akan berubah lagi. Nomor urut berapa kemarin? Nomor urut 4. Nomor urut 4 ya, dapil tadi kan Majalengka 4 ya. Majalengka 4 nomor 4. Gitu, 2024. Cocokologinya pas ya. 2004 nomor 24 tanggal 14. Oh iya 4 semua itu. 4 semua. Saya lahir tanggal 4 bulan 4. Jangan udah begitu. Jadi kalau ketua itu ketika di kan ketua ini saya berarti tanggal 4 lahir bulan 4. Pilihan tanggal 14.
nomor Nomor 4, 4 dapil di tang- 4 dapil 4, di tanggal 14. tanggal 14 tahun 2024. jadi 4 semua nih. Cocok, mesti pegang tongkat saya. Yang kemarin sama panitia. Nah, jadi kalau Pak Ketua itu ketika ditawarkan itu dia berkonsultasi dulu tentunya awalnya dengan orang tua atau sudah pasti ya orang tua dengan kesepuhan sepertinya kalau Pak Hudri mah ketika nyalek tuh nggak konsultasi ke orang tua, lihat tanggal lahir dulu. Ngitung weton dulu nantinya. Jadi enggak, sejarahnya begini. Oke. Saya tuh masuk ke Partai Umat tuh hanya sebatas tadinya ikut sebagai simpatisan. Kalaupun ternyata diberikan kepercayaan, diamanahkan sebagai pengurus ya, ya nggak apa-apa gitu Oh, kan. jadi pengurus Dari juga. awal, Iya, dari awal. Oh. Ini pejuang awal. Nah, ternyata sama teman-teman sama mereka termasuk sama Pak Ketum jadikan pengurus. Ya nggak apa-apa gitu kan sebagai pembelajaran dan tambah-tambah pengalaman lah gitu kan ya. Nah, selanjutnya ketika mau didaftarkan calon bacalek gitu kan. Sebenarnya saya nggak siap. Saya mohon ke Pak Ketum juga kepada pengurus yang jangan dimasukkan. Saya belum siap. Jadi belum siap lahir batin. Saya singkat waktu ketika didaftarkan itu mengurus semua administrasi termasuk legalisir ijazah saja. Iya. Nggak sama saya karena jauh kuningan kan saya nggak ada waktu. Sama Pak Ketum sama teman-teman mereka legalisir. Jadi kita tuh tadi ada tim BPPD, semua persyaratan caleg Yang handle BPPD. termasuk ini sekolah beliau nggak tahu di mana. Masih ada tapi sekolahnya. Jadi kan kalau beliau itu sekolahnya dulu di Kuningan. Kuningan, di Husnul. Oh, di Husnul Khotim. Jadi di Husnul itu kan kerjasama dengan Manci Gugur. Gugur. Dulu nggak yang dulu berarti dulu banget. Jadi yang mengeluarkan legalis itu Manci Gugur. Ini benar sekolahnya, saya juga nggak tahu kenapa. Karena posisinya itu kan dulu sekolahnya di Husnul kerjasama. Nah, kemarin dan alhamdulillah datang ke sana jam 3 sore sudah nggak ada orang, tapi ya dipermudah bisa aja alhamdulillah. Guys jalanan Pak Udri. Iya. Jadi ya begitulah sejarahnya. Ini luar biasa nih Pak Ketum. Nah, berarti nanti ketika terpilih benar-benar harus membesarkan Partai Umat. Iya. Karena sudah dari awal dibantu, Pak. Pak Ketua, tadi optimis sudah, kaitan dengan dapil sudah. Nah, yang ini kan menarik nih. Kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah, Gen Z itu ada 40% di Majalengka Gen Z. Nah, dan Gen Z ini paling susah, Pak. Meraihnya tuh paling susah. Berbeda dengan milenial. Kalau yang milenial tuh agak lebih mudah, apalagi yang ibu-ibu, yang bapak-bapak itu agak lebih mudah. Ini kalau berkenan dijawab, strategi apa nih bocorannya Partai Umat untuk meraih Gen Z ini? Karena Gen Z itu paling sulit diatur, paling sulit diraih untuk memilih kita. Emang posisi di Majalengka itu adalah pilihan yang tadi yang pemuda Gen Z yang pemula itu kita masuk ya mungkin lah tidak semua di strategi sama. Oh iya pasti ada dapur-dapur yang justru kita itu merekrut sekarang itu adalah kebanyakan anak muda caleg gitu. Itu dia dulu caleg nih. Oh gitu. Caleg juga pemuda, kemudian ada banyak justru yang caleg-caleg yang agak yang senior itu sedikit, kebanyakan pemuda. Sudah tidak muda lagi Pak Udri. Sudah tidak muda. Bukan tua, sudah tidak muda gitu. Ada malah dapil disebut muda itu ya tadi sekretaris muda, ketua muda, bendahara masih muda. Jadi sebetulnya bendahara tiga-tiganya udah pemuda semua. Oke, berarti artinya salah satu strategi dari sekian strategi yang tidak mungkin juga strategi inti dibocorkan itu salah satunya rekrutmen kepengurusan yang masih muda. Jadi kita itu yang di depan pemuda kan ada Tuturi Handayani. Jadi yang di depan itu siapa, yang di belakang. Jadi kita dibagi tugas, orang tua di belakang. Kemudian di depan ini. Jadi posisi kita dibagi tugas. Malah kita karena kan di Partai Umat ada yang namanya kalau di atas kan ada ketua umum dan ada majelis suro. Ya. Nah, jadi kan penentu ada di majelis suro. Berarti kalau Pak Amin itu suro atau majelis suro? Oh suro. Majelis suro ketuanya. Jadi posisi kita juga
di Majalengka ada yang dikeluarkan oleh kita. Majalengka berarti suronya? Ada MPP namanya. Oh, MPP. berarti kalau di pusat suro di Majalengka Ada di MPP, Majelis Pertimbangan, di situ ada dulu dia senior di pendiri PAN yang lama, Pak Soekarno. Oh, Dia ketua MPP. Jadi kita ada sedikit ini kita konsultasi. Jadi yang di bawah ya pemuda-pemuda semua. okay. Ya mungkin ini masih muda juga. Masih muda. Kalau Pak Hudri masih muda. Di luar belum punya istri. Di luar. Di luar. Ya di luar punya istri. Baik, terakhir Pak Ketua, barangkali ada yang disampaikan ke penontonnya AB Channel TV, silakan Pak Ketua. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ke Kang Abdullah yang sudah mengundang kami dan menerima kami silaturahmi di dalam podcast. Mudah-mudahan ini adalah wadah yang paling bagus untuk menyampaikan ide gagasan silaturahmi untuk masyarakat, di mana kami Partai Umat Majalengka menyampaikan kepada seluruh masyarakat Majalengka, kemudian kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, bahwa kami di Majalengka partai baru, Partai Umat, siap memberikan kontribusi, memberikan sebagai pelayan masyarakat. Karena tadi anggota dewan itu adalah salah satu penyambung lidah, kemudian wakil rakyat yang dimana menampung aspirasi, menampung semua keluhan masyarakat, kemudian masukan kepada pemerintah. Itulah salah satu fungsi nanti kami partai politik, Partai Umat, insya Allah menampung apa-apa yang disampaikan keluhan, kemudian aspirasi. Salah satunya adalah untuk membangun negara ini. Membangun negara ini kami fokus. Kenapa fokus? Salah satunya adalah di desa-desa, kemudian tadi di milenial. Kenapa di desa? Karena basic saya awal dulu di kepala desa, tahu sedikit pembangunan di desa. Sebetulnya membangun negara itu lebih baik membangun dari bawah. Desa itu makmur, desa itu sejahtera, dan nanti kabupaten dan negara akan sejahtera. Karena kuncinya itu dari desa. Insya Allah kami akan terjun ke tingkat ke desa-desa. Kami di Majalengka Partai Umat di tiap dapil tadi optimis, yakin akan mendapatkan kursi, dan salah satu kursinya di sini hakikatnya kita itu hanya bisa satu ikhtiar, berdoa. Karena itu tugas kami. Kemudian bagaimana caranya kami nanti di lapangan memaksimalkan bagaimana di tiap-tiap dapil ini benar-benar fight untuk mendapatkan kursi. Tapi yang utama, politik itu adalah hanya permainan, di mana permainan ini harus benar-benar ada sebagai pemain, ada yang sebagai penyelenggara, ada wasit, dan masyarakat ikut serta di dalamnya. Insya Allah kami akan asas-asas yang baik kita akan laksanakan. Tidak boleh sampai etika-etika di luar. Itu kan yang utama adalah etika-etika di luar keagamaan atau yang lain kita melanggar. Tapi intinya karena adalah partai yang kami adalah partai yang rahmatan lil alamin, di sini tugas kami menyampaikan bahwa Partai Umat ini adalah partai hanya satu asasnya, itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, disinilah mungkin salah satu kami masuk di Partai Umat untuk menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Mudah-mudahan doanya dan dorongannya semua dari masyarakat Majalengka, khususnya partai kami, bisa berjalan lancar, maksimal untuk sukses dalam pemilu 2024. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Ketua Kang Hudri atas kehadirannya di podcast kami. Terakhir tadi titip Perda. Siap.
Kalau PMI. Perda PMI sama Obesitas, disabilitas didorong lagi. Disabilitas sudah tinggal implementasi. Oke. Baik teman-teman AB Channel, itu obrolan singkat tapi juga banyak manfaat saya rasa gitu dari AB Channel dan Partai Umat. Terima kasih, salam sehat.